katakan bahwa orang berpuasa ini asalnya adalah makruh, tetapi di hari Jumat walaupun dia dalam keadaan berpuasa tetap disunnahkan untuk memakai minyak wangi walaupun puasa ketika hari Jumat. Maka para a'immah, Imam Bajuri mengatakan bahwa yusan yata'akkad sunnah, yata'akkad at-tib di dalam kepada lelaki seperti pada hari Jumat. Kemudian hari-hari besar lainnya, Idain, hadir di dalam dua salat Id. Dan kemudian sebelum melakukan ihram, bukan setelah melakukan ihram, sebelum. Kemudian hudurul jamaah, ketika hendak salat jamaah, sama ada di rumah atau pergi ke masjid, atau ingin membaca Al-Quran, atau ingin belajar. Juga Al-Imam Mulla Ali Qari. Ini yang berkaitan halnya hukumnya adalah mubah di hadapan suami atau di rumahnya sendiri, ini boleh menjadi wajib karena perintah seorang suami. Artinya hukum menaati suami itu di dalam syariat wajib selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Ketika bertembung atau bertolak belakang dengan aturan syariat, maka syariatlah yang diikuti. Perintah suami tidak boleh diikuti. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah apabila suami tidak memerintahkan, tetapi si pasangan ini dengan inisiatifnya dia memakai wangian ini untuk di hadapan suaminya, maka disunnahkan. Atau mubah hanya di dalam rumah. Mubah di dalam rumah. Dalam rumah tak ada orang-orang yang hanya mahramnya saja di dalam rumah. Bukan rumah yang bercampur, ada mahram dan yang bukan mahram. Kemudian yang keempat adalah, nah ini makruhnya, menggunakan minyak wangi itu khusus untuk lelaki. Khusus lelaki. Kemudian yang terakhir adalah haram. Kapan? Bila? Ini ketika perempuan keluar dari rumahnya dan kemudian minyak wanginya ini dapat tercium oleh orang yang lalu di hadapan perempuan itu atau tempat yang dilalui perempuan itu. Ini hukumnya bagi perempuan. Sudah nikah atau belum nikah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma marrat 'ala al-qaumi liyajidu rihaha. Perempuan siapa saja, ayyuma. Kalau dalam usul fiqh ini lafzun 'am. Arti 'amun fi jami'in nisa. Kabiriha wa saghiriha, bikraha wa mutazawwijaha. Yang tua, yang muda, yang kawin, yang belum kawin.
ista'tarat, menggunakan mamarrat 'alal qaumi, dan kemudian perempuan ini lalu di depan kaum, ada laki-laki, kaum yang lain, liyajidu rihaha, dengan tujuan agar mereka ini dapat mencium wangi yang ia gunakan. Sebab tidak ada orang menggunakan minyak wangi kecuali dengan keinginan agar orang lain tidak mencium bau busuk dari badannya. Tetapi kadang-kadang penggunaan itu dilihat. Kalau lelaki silahkan. Tetapi kalau perempuan yang menggunakan ini dan kemudian sampai orang lain mencium bau wangi dari tubuh perempuan ini, fahiya zaniyah. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan ini menyebabkan laki-laki itu mendapatkan dosa zina dengan mata mereka. Ini dikatakan ainun zaniyah. Saya sudah sebutkan di dalam hadis, mata yang berzina, bukan dosa zina yang hakiki, tetapi dosa ini sebagian ulama katakan dosa ini membuka pintu kepada perzinahan. Sebab laki-laki itu makhluk yang dikatakan dapat tergoda dari pandangan dan bau. Itu laki-laki. Kalau perempuan tidak. Perempuan itu minta maaf, tergoda dengan sentuhan. Tetapi laki-laki atau dengan mulut. Tetapi laki-laki tidak perlu berkata. Bau atau penampilan mata saja yang melihat dapat menjadi sesuatu perkara yang menurunkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Perlu hati-hati. Kadang-kadang di dalam rumah minta maaf. Ya, di dalam rumah baunya tidak sedap. Tapi kalau sudah keluar, la haula wala quwata illa billah. Satu jalan itu boleh cium baunya. Padahal seharusnya yang digembirakan itu, yang dicari ridhonya, kegembiraan hatinya agar dapat mencium itu adalah orang-orang yang halal baginya, suaminya di dalam rumahnya, bukan orang-orang yang lain yang berada di jalan yang tak ada kaitan dengan perempuan ini. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ayyumma imra'atin tatayyabat, mana-mana perempuan, siapa perempuan, wanita manapun yang menggunakan minyak wangi, thumma kharajat ilal masjid, ini bukan pergi ke tempat kerja, belum pergi ke tempat beli-beli, kan dia memakai minyak wangi, tujuannya baik. Oh, saya pakai minyak wangi perempuan ini, tetapi saya ingin tujuannya kemana? Saya menggunakan minyak wangi ini bukan untuk bekerja, bukan untuk pergi kedai, ke mall atau ke tempat-tempat yang lain, kenduri atau yang lain. Saya bertujuan untuk menggunakan minyak wangi ini untuk menghadiri salat di masjid. Yang perkara ini baik. Tetapi kata Nabi SAW, liujadariha, akhirnya baunya ini semerbak, boleh dicium oleh orang-orang yang berada di tepi-tepinya atau tempat yang dilalui, yang mungkin lelaki lalu lalang di tempat itu atau melihat perempuan ini masuk ke dalam masjid. Lam yuqbal minha salatun hatta taghtasil. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, tidak diterima salat orang ini hatta taghtasil, sampai perempuan ini mandi terlebih dahulu, kemudian membersihkan bau minyak wanginya dari tubuhnya. Ightisalaha minal janabah, sebagaimana perempuan ini mandi daripada mandi wajib. Artinya Nabi SAW mengatakan ightisal minal janabah, yang maknanya mandi betul-betul mandi, bukan siram asal-asal, tetapi pastikan setiap detail dari tubuhnya ini bersih daripada hilang bau wangi itu dari tubuhnya. Dan ini ulama mengatakan bahwa ini tasydid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya ini suatu perkara yang diketatkan oleh Nabi SAW, dan perkara kalau diketatkan oleh Nabi, maknanya orang yang melanggar itu boleh mendapatkan dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihabuddin, beliau mengatakan di dalam syairnya, wa man takun bainar rijali masyiyah bitibi fahiya fil hadithi zaniyah. Maka sesiapa yang takun bainar rijali masyiyah, berjalan di hadapan halayak lelaki yang bukan mahramnya,
bukan suaminya. Bitibi, dia gunakan wangian di tubuhnya. Fahiya fil hadithi zaniyah. Maka perempuan ini sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perempuan yang menyebabkan orang-orang yang melihatnya itu mendapatkan dosa bagi mata mereka. Sebab di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa mata ini juga mempunyai dosa zina, tidak seperti minta maaf dosanya kemaluan. Saya zina apa? Dengan melihat seseorang perempuan yang bukan mahramnya, lalu kemudian timbullah bayangan-bayangan kotor di dalam pikirannya yang bukan-bukan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab perempuan itu bukanlah pasangan yang halal bagi dirinya. Dan tetapi siapa yang menyebabkan ini? Perempuan ini. Maka kaidah ini dikatakan bahwa orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, dia tahu betul dapat menyebabkan seseorang itu jatuh di dalam dosanya, orang itu juga syarikun fil ithim, juga terlibat di dalam dosa yang sama. Saya kasih contoh yang lain. Saya boleh pinjam uang tidak? Ada kawan pinjam uang. Kita tahu, pertama kalau hukum pinjam uang ini sebenarnya boleh, disunahkan untuk orang meminjam uang kepada kita. Tapi dia katakan, buat apa kamu pinjam uang saya? Saya mau beli ayam. Buat apa? Mau sabung ayam. Oh, itu yang lain, kamu mau beli apa? Oh, saya mau beli minuman. Oh, kamu mau beli apa? Oh, saya mau taruh nomor ini, mau ikut judi. Wallahu a'lam. Katakan kita itu tidak enak dengan kawan. Orang yang pemberi ini belum tentu pemain judi. Cuma saya nggak enak, ini kawan baik saya. Dia pinjam, saya kasih, pasti dimainkan judi. Ini urusan enak dengan tidak enak. Kalau di dalam bab perkara agama, letakkan di tepi. Jangan gunakan perasaan ini. Orang yang kita tolong di dunia ini karena tidak enak, padahal pertolongan kita kepada dia menyebabkan mudahnya ia jalan ke maksiat, orang itulah yang akan menjadi musuh terbesar kita di akhirat. Saya kasih contoh, kalau ada orang kita tolong, ternyata karena dia paksa kita sudah tidak tahu menolong. Jangan, Cong. Kamu kalau minta tolong sekarang di sana itu banyak polisi. Saya ini orang kosong. Kalau kamu paksa saya hantar pergi ke Jalan Duta, malam ini pasti ketemu polisi. Kamu ini bukan kawan saya. Ya sudah, kalau begitu demi kesetiaan saya kepada kamu, saya antar kamu ke Jalan Duta. Padahal kurang lebih ini ada polisi biasanya, ada roadblock. Jalan berdua, subhanallah ketemu polisi. Kawannya dua-dua Pak Tepak tak ada paspor, sudah kosong dua-duanya. Ketemu dengan jumpa dengan polis, fadhal silahkan maju ke depan. Silahkan maju ke depan. Maju ke depan silahkan. Apa kata kalau dari hadis ini mafhumnya? Ketika ditangkap, Anda ditangkap karena paksaan kawan kita yang harusnya kita sudah bagi tahu. Jangan, pasti ada polis. Kalau polis saya dengan Anda tertangkap sama-sama, pasti masuk lokap habis ini. Apa yang kita lakukan ketika tertangkap? Gembira atau marah dengan kawan? Jawab sendiri. Kalau orang yang normal pasti marah dengan kawannya. Ini gara-gara kamu. Kawan itu pun bukan mau tanggung urusan kita. Oh, nanti sudah tenang. Karena kamu ini, saya yang sebabkan kamu ini dikena tangkap, nanti saya yang akan tebus. Saya yang akan bayar compoundnya. Tidak ada, masing-masing bayarkan sendiri. Akhirnya dari saat itu karena cuma urusan tolong menolong sudah tahu akhirnya akan menyengsarakan. Dari situlah awal mula permusuhan seseorang. Ini di dunia. Di akhirat lebih berat lagi. Kalau di dunia cuma kompon-kompon, selesai uang urusan. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini panjang urusannya. Kaedahnya siapa yang membantu seseorang berbuat maksiat walaupun orang itu tidak ikut di dalam maksiat itu, mereka berdua berkongsi, campur aduk, sama-sama menanggung beban dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang enak kawan kita, yang sengsara kita juga. Maka jangan mudah-mudah. Urusan-urusan dosa tidak ada tolong menolong, tidak ada setia dengan kawan. Urusan taat kita setia dengan kawan. Urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun harus keluar uang, kita siap, sebab tidak ada sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah. Uang yang keluar akan dijumpa di akhirat nanti sebagai pahala.
Tetapi uang yang keluar karena dosa akan bertukar dengan dalam maksiat akan bertukar dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukup. Ya, Ustaz. Mau baca Yasin? Mau lanjut lagi atau mau baca Yasin nih? Oh, ya, saya tahu nanti. Ini yang berkaitan dengan adabut tatayyub. Adab-adab di dalam menggunakan minyak wangi. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah adab menggunakan cincin. Ini rata-rata ada cincin di tangannya kurang lebih. Nah, ini berkaitan dengan cincin. Nah, ini di dalam hadis Imam At-Tirmidzi, pertama di sini dianjurkan bagi seorang lelaki memakai cincin yang terbuat dari perak. Dari perak. Karena hukumnya adalah sunnah. Di dalam hadis para sahabat menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu min fiddah. Beliau itu menggunakan cincin yang bahannya terbuat dari perak. Ini pertama. Dan tidak pernah selain daripada perak. Pernah Nabi SAW di awal-awal pernah menggunakan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Syama'ilnya, beliau mengatakan Nabi itu dulu pernah menggunakan cincin daripada emas. Akhirnya orang-orang ketika melihat Nabi menggunakan cincin daripada emas, ulama Al-Imam Bajuri mengatakan bahwa hadis ini riwayatnya bercerita sebelum turun ayat yang mengharamkan emas bagi lelaki. Sebab pada asalnya sebelum itu emas itu tidak diharamkan bagi lelaki. Lalu turunlah perintah kepada Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW kemudian mengharamkan penggunaan emas bagi lelaki. Dengan apapun. Sebagai perhiasan. Selama dia perhiasan, kalungkah iya, cincinkah iya, jamkah iya, ataupun apapun, anting misalnya digunakan, itu semuanya adalah hukumnya haram kalau digunakan daripada emas. Daripada emas. Nah ini, kemudian sahabat Nabi SAW katakan, oleh para sahabat itu mengatakan, kemudian ketika melihat sahabat-sahabat ini berbondong-bondong mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, Rasulullah SAW tidak suka melihat sahabat-sahabatnya juga menggunakan emas mengikuti Nabi. Kemudian diletakkan oleh Nabi SAW. Nabi umumkan bahwa hari ini saya tidak lagi memakai emas. Fawada'u. Maka sahabat pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika melihat Nabi meletakkan emasnya tidak lagi menggunakan emas, sahabat mengikuti Rasulullah SAW dengan meletakkan perhiasan emas mereka semata-mata mengikuti ajuran Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu turun perintah yang berkaitan dengan haramnya seorang lelaki menggunakan. Sebagian ulama katakan bahwa di sebagian pendapat orang yang menggunakan emas di dalam sholatnya itu tidak diterima sholatnya. Walaupun Imam Syafi'iyah mengatakan sholatnya diterima. Di dalam mazhab Abu Hanifah, orang yang menggunakan emas laki-laki adalah minal kabair, hukumnya dosa besar. Sebab dikatakan bahwa emas ini adalah hiasan bagi ahli sorga nanti. Mau pakai emas tunggu masuk sorga. Di dalam ulama mengatakan bahwa man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Orang yang terburu-buru menghalalkan sesuatu sebelum waktunya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tidak diberikan perkara itu dan diharamkan baginya ketika datang waktunya. Ketika dia terburu-buru ingin menggunakan nafsunya, dia pakai emas, biasanya kalung kalau laki-laki. Atau dia pakai emas gelang. Sebelum waktunya, artinya sebelum lagi masuk surga, masih di dunia, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hukum yang ditentukan oleh Allah? Nanti ketika di akhirat, waktunya orang-orang di surga diperkenankan menggunakan apa yang diharamkan di dunia, orang ini tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keluar dari kaedah ini apabila masbugh,
Emas itu bukan emas sebenar, bukan emas yang asli. Biasanya hanya disepuh. Kalau orang cincin itu bilang di-chroming. Di-chroming itu diletakkan di dalam zat chemical, kemudian diberikan elektrik, dalam beberapa menit ketika celupan diangkat itu berubah jadi kuning. Ini bukan emas. Ini cuma warnanya keemas-emasan. Ada biasanya laki-laki kita pun mau gaya pakai yang warna emas, padahal ini bukan emas benar. Tetapi kalau tahu itu emas benar, hati-hati. Ini dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipakai, oh beb, saya mau pakai untuk simpan hartanya. Silahkan disimpan sebagai pegangan, tetapi bukan dipakai. Ketika dipakai walaupun untuk jaga-jaga, tetap mendapatkan dosa. Ketika jaga-jaga letakkan dalam poket. Nah, ini di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang menggunakan emas. Di dalam riwayat daripada Imam Muslim, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha min yadih. Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang menggunakan emas di badannya, laki-laki, saat itu sama dengan orang yang sengaja mengambil jamrah min nar, mengambil batu bara daripada api neraka, kemudian dia pakaikan sebagai hiasan di badannya atau di tangannya. Yang artinya Nabi SAW katakan yang digunakan perhiasan ini sebenarnya adalah neraka yang diletakkan di badannya. Artinya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah memakai cincin. Ini sunnahnya. Di dalam hadis para a'immah mengatakan kana Nabi SAW yatakhattamu biya fi yaminih. Yang pertama, Nabi SAW itu menggunakan cincin, riwayatnya menggunakan di sebelah kanan. Ini pertama. Sebahagian ulama lain mengatakan, Al-Imam Zainuddin Al-Hafidh Al-Iraqi, beliau mengatakan bahwa ada riwayat yang menyebutkan Nabi itu menggunakan cincin di bahagian kirinya. Ada riwayatnya. Kana Sayyiduna Al-Hasan wa Sayyiduna Al-Husain wa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, mereka-mereka yang hidup dengan Nabi SAW ini menggunakan cincinnya juga di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Ini pertama. Kemudian cincin yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW itu di dalam hadis tak silap Abdullah bin Umar atau Sayyiduna Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW ja'ala fissahu, Nabi menjadikan batu cincin ini yalikaf mimma yalikafah, diterbalikan seperti ini. Jadi kalau ditutup, batu cincinnya ini berjumpa dengan tapak tangan. Ini cara pakainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau lihat ulama sebagian diterbalikkan seperti ini. Walaupun ada hadisnya yang Nabi pernah pakai seperti ini. Nabi pernah pakai seperti ini. Nabi pun pernah pakai seperti ini. Dan ini yang paling banyak digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya mana satu yang paling keadaan yang digunakan oleh Nabi, Nabi pernah pakai seperti ini, diperlihatkan batu cincinnya. Nabi pernah balikkan seperti ini, kemudian ditutup. Artinya tertutup, tidak dilihat kepada orang lain. Al-Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan bahwa mengapa Nabi SAW menggunakan batu kemudian diterbalikkan. Kita tahu bahwa salah satu sifatnya Nabi itu tawadhu. Artinya Nabi itu tidak ingin menggunakan sesuatu yang sifatnya itu perhiasan duniawi secara berlebih-lebihan dan kemudian ingin memamerkan pakaian yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tawadhu'nya Nabi. Kalau kita kan enggak. Kalau kita pakai sudah dipakai digoyang lagi. Salam itu, kalau lihat kawannya pakai cincin langsung dibuat, mak saya kata, cantik batunya. Oh iya ini batu bukan batu biasa itu. Batu luar biasa walhasil. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterbalikkan. Kenapa katanya? Ya untuk tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi satu ulama mengatakan bahwa ya kalau batunya itu diterbalikkan itu tidak akan cepat rosak, tidak akan cepat calar. Biasanya orang pakai kerja hantu atau apa. Ini cara pakainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipakai di jari kelingking
Disunnahkan dipakai di jari kelingking. Hadisnya itu bercerita tentang di dalam riwayat Nabi SAW menggunakan cincinnya di jari kelingking. Bukan di jari tengah, bukan di sababa, jari telunjuk, apalagi di ibu jari. Sebahagian ulama mengatakan boleh menggunakan di jari manis. Menggunakan, ini saya katakan ya, sunnah di sini, di kelingking, kiri dan kanan. Yang jari manis ini dikatakan mubah, boleh. Yang 3 jari saya angkat ini, ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah, hukumnya makruh. Sebab tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW menggunakan di 3 jari ini. Kalau tahu seperti demikian, makanya banyak ulama itu, kalau pakai cincin itu, sebagian itu menggunakan di kelingking. Walaupun kita lihat, ini kok kayak aneh pertama. Ya, nah, ikut Nabi atau mau ikut seleranya Anda, silahkan. Kalau mau ikut Nabi betul-betul, mau sempurna pahalanya menggunakan cincin, bukan cuma untuk gaya-gaya, untuk perhiasan, biar dapat gunakan perhiasan, sekaligus dapat pahala ikut Nabi SAW, maka gunakan di kelingking. An Ali bin Abi Thalib, anna Nabiyya kana yatakhattamu fi yaminih. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi SAW itu menggunakan cincin di tangan kanannya. Sebagian lagi mengatakan bahwa di dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW pernah menggunakan di tangan kirinya. Ala kullil hal, kata ulama, mungkin kadang-kadang disesuai dengan keadaan. Kalau saya misalkan mungkin kalau waktu mau makan biasanya ditukar di sebelah kiri. Karena nggak enak kalau makan itu kena besi, kena sesuatu yang selain daripada tapak tangan. Karena boleh jadi cincin ini bukan barang yang bersih. Terkena habuk, terkena semua. Kemudian daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana khatiman nabiyyi fi hadhihi. Nah ini. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cincinnya itu berada di jari kelingkingnya. Anas bin Malik mengatakan di tangan kiri. Dari sini ulama mengatakan bahwa sunnah menggunakan kanan dan kiri. Tetapi yang paling kuat sunnahnya adalah bagian kanan. Bagian kanan. Dan ini Habib Muhammad, masih ada waktu lagi. Kalau sudah bagi tahu. Sudah. 2:20. Baik, 3 menit lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan Yasin. Habib Muhammad mengatakan bahwa hukum memakai cincin di jari kelingking adalah boleh. Seperti saya katakan. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Sebab Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Baqir, ini silsilah Ahlul Bait. Silsilah keluarganya Nabi SAW, mereka meriwayatkan bahwa bercerita tentang kakek mereka bahwasanya cincin yang digunakan Sayyidina Hasan, cucu Nabi, dan kemudian Sayyidina Husain, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi Muhammad SAW, mereka pernah menggunakan cincin di tangan kiri mereka. Dan itu dikatakan bahwa tangan kiri dikatakan mubah. Tetapi yang paling utama adalah di bagian kanan. Karena perhiasan itu lebih layak di bagian kanan. Maka ulama-ulama sekarang, ulama muasir, kalau dikatakan zina dan Nabi itu lebih suka untuk memakai perhiasan atau sesuatu yang baik itu di bagian kanan, maka mereka mengatakan qiyas kepada cincin lebih afdal itu gunakan di tangan kanan. Tapi karena ada riwayat juga mengatakan Nabi pernah menggunakan cincin di tangan kiri, maka tangan kiri pun silahkan. Ini sebagai maklumat saja bahwa ulama itu dulu luar biasa cara nalar mereka di dalam setiap keadaan atau perkara-perkara yang baru. Nah ini saya katakan bahwa memakai cincin selain daripada kelingking, ulama mengatakan makruh. Sebagian ulama mengatakan yang di tangan khinsir, ini khinsir, ini binsir, ini wusta, sababah, dan juga ibham.
Yang 3 tadi, sebagian bahkan Imam Syafi'i dalam Mu'tamad 4 langsung tadi. Beliau mengatakan makruh. Ini makruh. Ada sebagian jari tengah itu haram, sebagian saya katakan. Tapi hukum yang kuatnya adalah makruh. Kenapa? Ini di zaman kita khususnya saat ini, kalau yang paham style-style orang-orang sesat sekarang, mereka duduk biasanya pakai cincin di tengah, dan kemudian biasanya ujung dari baju mereka itu mereka angkat untuk ke atas. Ini kadang-kadang orang yang normal nggak tahu gaya-gaya. Akhirnya dia angkat bajunya di atas, mau tunjukkan ototnya, padahal nggak ada otot juga. Cuma modal tangannya besar aja. Jalan-jalan di tempat mana, malah ditegur sama lelaki. Ini karena dia salah pakaian. Sebab apa? Dia menggunakan pakaian ini sudah diasumsi atau digunakan sebagai apa? Sebagai ikon atau pertanda bagi orang-orang yang jalan mereka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya kalau katakan ada sebagian ulama katakan haram pakai di sini karena orang-orang homo itu memakai cincinnya di jari tengah. Sebagian lagi minta maaf kalau antum melihat sejarah-sejarah pastor itu, yang orang-orang Kristen itu, baba-baba itu, mereka letakkan jari mereka di mana? Cincin mereka di jari sini. Kaedahnya fikih itu mengatakan bahwa ketika adat yang asalnya makruh masih boleh dilakukan, tapi kemudian malah menjadi terkenal karena perbuatan orang-orang fasik atau orang-orang yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, adat itu boleh menjadi sesuatu yang haram. Seperti menggunakan, contohnya kalau kita pergi ke tempat mana-mana orang-orang kafir itu, orang-orang barat, jari awal ini sebagian yang satanik, orang-orang yang mengagungkan setan, ada satanisme yang salibnya itu diterbalikkan ke bawah, kami memuja setan, anti kepada Tuhan. Ada lagi baba-baba yang di pastor-pastor yang di gereja-gereja itu pun mereka memakai cincin pada bahagian jari telunjuk. Alhasil kalau mau ikut Nabi Muhammad SAW, maka sebagai saya jelaskan tadi, sunnah yang paling afdol adalah menggunakan cincin di bahagian kaki tangan kelingking. Kalau di jari tidak disunahkan sama sekali. Tidak ada jari disunahkan untuk memakai perhiasan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan kita manfaat. Semoga selepas ini kita akan teruskan dengan bacaan Yasin. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum